Tahukah teman-teman, jadi Gunung Semeru yang ada di Pulau Jawa itu merupakan gunung yang dibawa dari India, yakni Gunung Mahameru. Gunung ini dibawa oleh para dewa, makanya banyak yang melakukan sembahyang puja bakti dengan sesajenan untuk memuja dewa yang ada di Gunung Semeru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Setelah kemarin kita membahas mengenai boneka arwah dan kita membahas bagaimana tradisi orang-orang Thailand dalam memuja leluhur dan roh maupun penunggu di suatu tempat. Salah satu bentuk pemujaan yang mereka lakukan adalah dengan memberikan sesajenan kepada roh maupun dewa atau penunggu di suatu tempat tersebut. Sesajen yang diberikan itu berguna sebagai media interaksi dan komunikasi antara manusia dengan kekuatan gaib ya. Dan sesajen sendiri merupakan bentuk pengabdian manusia kepada makhluk gaib dengan cara memberi sesembahan dan makan kepada mereka. Dan akhirnya kita menyadari jika perbuatan memberi makan boneka arwah itu merupakan bentuk modern dari memberi sesajen kepada makhluk gaib. Karena kita sudah menyinggung mengenai sesajen, jadinya banyak teman-teman yang request untuk membahas tentang berita viral kemarin mengenai sesajen yang dibuang seperti itu. Nah, mengenai topik ini ada beberapa pembahasan yang harus kita perjelas terlebih dahulu, teman-teman. Pertama, mengenai apa itu sesajen. Dan yang kedua, bagaimana pendapat Islam tentang sesajen. Dan yang ketiga, bagaimana menyikapi sesajen itu, apakah boleh kita secara serta-merta membuang sesajen dan sebagainya. Namun sebelum kita masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dan penonton kami yang telah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Semoga dukungan teman-teman dapat mempercepatnya berkembangnya channel ini. Buat teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat. Sesajen atau juga disebut persembahan itu merupakan istilah yang berasal dari kata sajian dan sesajian seperti itu yang kemudian familiar menjadi sesajen. Yang mana istilah ini juga sama dengan sebutan hidangan yang dipersembahkan, yang disembahkan seperti itu. Oleh karenanya disebut juga persembahan atau singkatnya sebagai semahan. Umumnya semahan maupun sesajen itu merupakan hidangan makanan dan minuman atau sesuatu yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, istilah sesajen atau semahan ini dapat dipahami dalam makna sempit maupun dalam makna luas. Nah, maksudnya begini teman-teman. Sesajen dalam makna luas itu adalah segala hidangan makanan dan minuman yang dipersembahkan. Maka disebut sesajen dan semahan seperti itu. Sedangkan sesajen dalam makna sempit, yakni sesajen dalam makna terminologi, jadi dia itu bukan sekedar sajian makan dan minuman seperti itu. Melainkan ada tujuan dan maksud lain dari sesajen itu dan ditujukan kepada hal-hal tertentu seperti itu. Sederhananya begini teman-teman. Jadi kalau kita ke rumah makan, seperti rumah makan Padang seperti itu ya. Itu kan biasanya makanannya itu disajikan di atas meja ya, dihidangkan di atas meja dan dipersembahkan kepada kita sebagai customernya kan gitu. Nah, makanan yang disajikan itu bisa disebut sebagai sesajen atau sesajian karena ada sajian makanan seperti itu. Dan karena dipersembahkan kepada kita, kan diberikan kepada kita seperti itu, dihidangkan kepada kita, maka dapat juga disebut sebagai semahan. Nah, contoh lain teman-teman seperti makanan yang disajikan dalam acara kenduri atau tasyakuran yang kemudian dipersembahkan kepada tamu, anak yatim, fakir miskin atau keluarga seperti itu. Maka makanan dan minuman itu juga disebut sebagai sesajen atau semahan seperti itu ya. Nah, begitu pula sajian makanan yang disedekahkan misalkan dibawa ke rumah-rumah, ke panti asuhan atau ke tempat tertentu untuk dikonsumsi baik oleh manusia maupun hewan itu juga disebut sebagai sesajen dan semahan. Nah teman-teman, ini yang dimaksud sebagai sesajen dalam makna luas secara etimologi sebutannya. Oleh karena itu, sesajen dalam makna luas seperti ini semestinya tidak ada masalah kan ya. Yang jadi masalah adalah soal apa makanan yang disajikan? Apakah makanan tersebut itu halal atau haram? Kemudian kepada siapa disajikan? Untuk apa disajikan? Dan kenapa disajikan? Nah, inilah nanti yang disebut sesajen atau semahan dalam makna sempit. Dalam artian, maknanya sudah disempitkan dengan mempertanyakan apa, kenapa, siapa, dan buat apa. Nah, disinilah nanti sesajen menjadi masalah bagi kita umat Islam. Itu karena sesajen atau semahan yang umum kita pahami itu berkaitan erat dengan ritual mistik yang menjurus kepada kesyirikan. Karena sesajen secara terminologi atau makna sempit itu dipahami sebagai persembahan hidangan
kepada roh atau penunggu atau dewa atau makhluk gaib yang dianggap memiliki kekuatan seperti itu. Nah, kalau kita kilas balik berdasarkan sejarah teman-teman, pada awalnya sesajen ini di Indonesia itu identik dengan ajaran kuno leluhur kita di Indonesia, yakni agama Kapitayan. Nah, agama Kapitayan ini merupakan agama yang awal muncul sebelum era Hindu-Buddha, sebelum Hindu-Buddha datang ke Indonesia seperti itu, ke Nusantara. Nah, agama ini merupakan agamanya penduduk Jawa dan masyarakat Melayu di era Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, Kapitayan sendiri itu menyembah satu Tuhan. Oleh karenanya, nama Tuhannya disebut sebagai Sang Hyang Tunggal, seperti itu. Akan tetapi, sosok ini tidak dapat dideskripsikan, ya, tidak dapat difikirkan, tidak dapat dibayangkan. Jadinya abstrak, ya, kosong. Akan tetapi, walaupun begitu, tetap absolut seperti itu. Oleh karenanya, sosok ini memiliki nama lain, yakni Sang Hyang Taya, yang artinya kosong, hampa atau abstrak seperti itu. Dalam artian, zatnya itu tidak dapat dideskripsikan, tidak dapat dijelaskan. Ya, sosok Tuhan ini tidak dapat dijelaskan. Nah, oleh karena itu, untuk memudahkan manusia mengenal sosok Taya ini, maka dinamailah tempat-tempat atau sesuatu yang mengandung kekuatan gaib, yang diyakini mengandung kekuatan gaib dengan sebutan Tu atau To, yang berarti daya gaib seperti itu, kekuatan supranatural seperti itu. Nah, kemudian segala yang bernama Tu oleh penganut Kapitayan kemudian dianggap memiliki kekuatan gaib atau keramat, teman-teman. Seperti contohnya Batu, Tugu, Tungkup, Tunda, Tungga, dan lain sebagainya. Nah, karena benda-benda fisik ini dianggap mengandung Tu, yakni kekuatan gaib, sehingga untuk melakukan bakti atau sembahyang, maka digunakanlah sarana berupa sesajen yang juga dari Tu, berupa tumpeng, tumpi, tumbu, tua, dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin melakukan sebuah hajat berupa tujuh, yakni tenung, maka diperlukan sarana untuk berinteraksi kepada sang hyang itu berupa tumbal. Nah, kekuatan gaib dari hasil tenung atau santet yang positif kemudian disebut dengan tu juga, yakni tuah. Adapun kalau misalkan hasil dari tenung atau santet itu menghasilkan sesuatu yang negatif, itu disebut sebagai tulah. Nah, ketika Hindu-Buddha datang, ternyata ajaran Kapitayan itu serupa dengan ajaran Hindu. Nah, misalkan teman-teman, jika Kapitayan itu mengenal Tuhan Tunggal yang tidak dapat dijelaskan yang disebut Sang Hyang Taya Tunggal, maka di Hindu juga ada konsep yang serupa, Tuhan Tunggal yang tidak dapat dijelaskan yang disebut sebagai Brahman. Jadi teman-teman, sekali lagi ini pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya bahwa di Hindu itu mereka mengenal satu Tuhan yang tidak dapat dijelaskan yang disebut sebagai Brahman. Hanya saja kemudian Brahman itu memanifestasi dirinya menjadi tiga, yakni Brahma, Siwa, dan kemudian Wisnu. Jadi tiga personal ini itu merupakan manifestasi dari Tuhan Brahman itu sendiri. Sedangkan Brahman itu tidak dapat dijelaskan. Nah, saat Hindu masuk ke Nusantara, mereka kemudian tidak menyebut Tuhan tersebut sebagai nama Brahman, tapi menggunakan nama dari agama Kapitayan, yakni Hyang. Nah, Hyang sendiri itu sebuah nama untuk menyebut eksistensi gaib yang dimuliakan walaupun tidak dapat dijelaskan. Jadi teman-teman, jika di Kapitayan itu disebut Sang Hyang Tunggal, nah di Hindu itu disebut dengan istilah Sang Hyang Widiwasa. Dan kemudian di Buddha itu juga disebut sebagai Sang Hyang Adi Buddha. Nah, kata Hyang itu selain ditujukan kepada sosok Tuhan, itu juga ditujukan kepada kekuatan gaib lain, yakni roh leluhur atau penunggu di suatu tempat. Nah, ritual untuk memuja sosok Hyang tersebut ya kemudian dikenal dengan nama sembahyang. Nah, ketika Islam datang, maka diubahlah makna sembahyang dari eksistensi gaib yang abstrak menjadi eksistensi gaib yang maha kuasa yang dapat dijelaskan, yakni Allah. Nah, untuk memudahkan orang-orang ketika itu memahami apa itu salat yang dibawa oleh para pendakwah, maka biasanya para pendakwah orang yang mengislamkan orang Nusantara, mereka menggunakan istilah yang difahami oleh orang Nusantara, yakni sembahyang. Maka sembahyang dalam makna ini adalah salat, jadi menyembah Allah, bukan menyembah hyang yang lain seperti itu ya. Nah, teman-teman, tempat tinggal hyang ini itu disebut sebagai kahyangan. Kahyangan seperti itu ya, yakni tempat yang tinggi artinya. Nah, kahyangan ini mirip dengan konsep dalam Hindu, tempat di mana para dewa bertahta yang disebut sebagai swarga, yang kemudian oleh orang kita sekarang dikenal dengan istilah sorga seperti itu ya. Nah, kahyangan sendiri teman-teman itu tidak melulu dianggap langit, tapi juga sesuatu yang tinggi seperti gunung. Nah, oleh karenanya ada gunung di Jawa yang disebut Parahyangan, yang dianggap sebagai tempat para hyang atau sosok kekuatan gaib seperti dewa atau leluhur yang bersemayam di sana, yang tinggal di sana. Nah, sehingga gunung Parahyangan ini di masa silam dianggap gunung yang suci, yang keramat atau angker seperti itu ya.
Nah, karena di gunung ada hyangnya, maka orang-orang kita itu melakukan ritual sembahyang kepada gunung tersebut atau kepada hyang yang ada di gunung tersebut dengan media sesajen. Nah, praktik ini itu juga ada dalam agama Hindu di India, teman-teman. Nah, orang Hindu di India itu juga menganggap bahwa para dewa atau hyang itu tinggal di gunung. Dan salah satu gunung yang dianggap suci di India adalah Gunung Mahameru, di mana para dewa Hindu dianggap menetap di sana. Nah, menurut cerita legenda Jawa, itu Gunung Mahameru yang ada di India itu dibawa oleh para dewa dari India ke Pulau Jawa seperti itu. Maka disebutlah menjadi Gunung Semeru, ya Semeru, yang menjadi kediamannya Dewa Siwa. Makanya namanya sama. Kalau di sana sebutannya Mahameru, di sini sebutannya Semeru seperti itu. Nah, dengan begitu, maka kita tidak heran kenapa gunung ini begitu identik dengan ritual-ritual seperti sesajenan sejak dahulu kala. Sehingga sesajenan dan sesemahan ini sudah melekat kuat dengan masyarakat yang ada di sekitar Gunung Semeru tersebut. Nah, ketika Wali Songo datang, tentu memahami jika ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hanya saja, kan tidak mungkin Wali Songo menghancurkan sesajen begitu saja saat masyarakat di sana masih Hindu-Buddha atau beragama Kapitayan kan gitu. Nah, oleh karenanya upaya yang dilakukan adalah mengajak mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu. Dan ketika mereka sudah Muslim, maka sudah terikat dengan hukum agama Islam atau mukallaf sebutannya, baru kemudian mereka diberikan pengertian ya. Nah, masalahnya teman-teman, ketika tradisi itu sudah melekat, masyarakat tidak bisa begitu saja meninggalkan budayanya. Nah, oleh karenanya Wali Songo mengubah tujuan dan esensi dari sesajenan tersebut dari yang dipersembahkan kepada hyang, kepada dewa maupun roh atau kepada leluhur seperti itu, menjadi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga berubahlah nilai yang dikandung dari sesajen tersebut. Tumpeng yang awalnya dijadikan sebagai sesajen kepada dewa atau roh atau hyang, maka dirubah menjadi sajian hidangan saat ada kenduri dan syukuran seperti itu ya. Nah, inilah yang disebut sesajen yang halal, teman-teman. Kenapa disebut sebagai yang halal? Karena tentu dibuat untuk keperluan yang halal, seperti kenduri, tasyakuran, walimahan, dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang kemudian diberikan kepada yang halal, dalam artian diberikan kepada orang yang memang membutuhkan, seperti orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang kelaparan, dan tentu dikonsumsi, bukan dibiarkan begitu saja sehingga tidak mubazir. Dan tujuannya juga bukan untuk meredam kemarahan dewa, bukan untuk memberi makan penunggu atau leluhur, akan tetapi untuk menggapai ridha Allah dengan memberi makan hambanya. Sekali lagi, untuk menggapai ridha Allah dengan memberi makan hambanya yang kelaparan. Jadi dengan kita membantu orang lain, maka Allah akan senang. Seperti itu. Dengan kita memberi makan orang-orang yang kesusahan, yang kelaparan, maka Allah akan ridha kepada kita, akan senang kepada kita seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, tentunya sesajen yang halal itu adalah bukan makanan-makanan yang haram. Bukan dari arak, bukan babi, bukan hewan yang disembelih untuk dewa atau atas selain nama Allah. Nah, sesajen yang haram dan musyrik ini tentu hanya bisa kita sampaikan kepada umat Islam. Kita tidak bisa mengatakan ke orang Hindu, ke orang Buddha atau penghayat kebatinan Jawa atau Kapitayan dengan kata ini haram, ini musyrik, ya nggak bisa. Karena mereka bukan Muslim dan mereka nggak paham apa itu halal dan haram ya. Oleh karenanya Islamkan terlebih dahulu mereka, baru kita bisa sampaikan jika itu haram dan terlarang. Namun masalahnya adalah bagaimana jika umat Islam yang melakukannya. Nah teman-teman, dalam Islam jika kita melihat ada perbuatan kemusyrikan atau kebatilan atau kemungkaran, maka diperlakukanlah atau dibuatkanlah usaha mencegahnya yang disebut nahi mungkar, mencegah perbuatan mungkar seperti itu. Oke, kita semua sepakat jika perbuatan syirik itu harus dibasmi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya dan kemudian siapa yang berhak, di mana dan kapan kemungkaran itu harus dibasmi agar cara kita untuk nahi mungkar itu ma'ruf dengan cara yang bijak seperti itu. Nah, siapakah yang berhak untuk melakukan nahi mungkar atau membasmi kemungkaran? Yang pertama, tentu pada dasarnya semua kita itu diwajibkan untuk melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Namun belum tentu semua kita berhak. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jika ada anak tetangga, ya tetangga kita, dia misalkan jualan miras seperti itu. Kan kita tidak berhak memblokir rekening yang digunakannya untuk bertransaksi kan gitu. Tentu yang berhak adalah yang punya wewenang atasnya seperti orang tuanya. Sehingga nahi mungkar ini itu bukan perkara yang fardu ain, melainkan fardu kifayah. Dalam artian kalau ada yang sudah melakukan nahi mungkar, maka penduduk sekitar itu tidak mendapatkan dosa karena diamnya mereka, dikarenakan ada sebagian orang yang melakukan nahi mungkar tersebut ya. Yang kedua teman-teman, kita sepakat kemungkaran itu harus dibasmi. Namun dalam ranah publik, yang berhak ambil tindakan keras seperti menghancurkan, merusak, membuang, membakar dan sebagainya adalah waliul amr atau pemerintahan seperti Satpol PP atau polisi, yang mana mereka secara jelas diakui oleh negara berhak melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka
Makanya di Arab itu ada polisi syariah yang disebut sebagai polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau di Aceh ada yang namanya polisi WH. Jadi kita masyarakat sipil tidak berhak bertindak tegas secara langsung seperti itu ya, apalagi ormas-ormas tertentu yang tidak izin dulu kepada instansi pemerintahan setempat. Nah, dari sini itu kita dapat lihat besarnya dosa yang akan ditanggung oleh pemerintah dan yang berwenang ketika mereka tidak turun langsung ketika melihat adanya kemungkaran. Kelak Allah akan mempertanyakan, kenapa kita tidak menghilangkan kemusyrikan sedangkan kita berhak, jabatan kita berhak untuk melakukan hal tersebut seperti itu ya. Nah yang ketiga teman-teman, jika kita tidak bisa turun langsung karena keterbatasan, baik karena hak kita nggak berhak seperti itu, karena situasi atau kondisi, maka kita menggunakan metode dakwah. Caranya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam jika itu tidak sesuai dengan agama Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti itu. Nah adapun yang didakwahi itu adalah pelakunya ya, bukan objeknya. Dalam artian, kalau kita melihat ada orang yang memuja pohon, seperti pohon beringin seperti itu, yang didakwahi itu pelakunya ya, bukan malah kita menebang pohonnya ya, sayang pohonnya kalau misalkan ditebang seperti itu. Dan kemudian kalau kita melihat ada yang menyembah patung, itu yang didakwahi adalah pelakunya. Bukan dengan tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba datang langsung ke gereja hancurin patung, ke vihara hancurin patung, ke kuil hancurin patung. Ya nggak gitu tentunya. Oh mungkin ada yang tanya, lantas bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala kaum Babilonia ya dalam kisahnya? Ya beda teman-teman ya. Dulu itu belum ada yang namanya SJW kayak sekarang. Jadi beda kondisi. Kalau sekarang kan kita yang berbuat seperti itu walaupun secara etika norma yang kita pahami itu nggak cocok, ya bakalan banyak yang ngomong, bakalan banyak yang memviralkan dan itu tidak menjadi ma'ruf lagi seperti itu. Malah menjadi mafsadat, menjadi negatif kan gitu. Nah begitu pula kalau kita lihat adanya sesajen, maka yang didakwahi adalah pelakunya, bukan sesajennya, bukan sesajennya yang dibuang. Kenapa? Karena andaikan kita membuang semua sesajen yang ada di Indonesia, itu tidak berarti ritual sesajen itu akan hilang begitu saja kan gitu. Nah apalagi divideokan. Kalau untuk keperluan pribadi dan kalangan sendiri mungkin nggak heboh gitu ya. Namun kalau diupload ke publik, itu bisa menimbulkan fitnah atau kontroversi. Karena kondisi sosial kita nggak cocok jika dibuatkan konten yang seperti itu, walaupun tujuannya baik seperti itu ya. Akhirnya bukan maslahah yang terjadi, malah menjadi mafsadat, menjadi negatif seperti itu. Nah kenapa begitu? Karena pada akhirnya malah membuat penganutnya itu marah, bukan tersadarkan seperti itu. Dan kemudian kita dikecam, kemudian masyarakat ribut, dan kemusyrikan pun tidak berkurang. Oleh karenanya, kasusnya menjadi tidak hikmat dalam berdakwah, kan gitu. Dan terakhir, yang namanya sesajen, itu kan isinya makanan. Maka kalau kita mengatakan mereka itu yang melakukan sesajenan itu dengan mengatakan bahwa mereka telah berbuat mubazir, membuang-buang makanan, ya kalau misalkan kita jumpa sesajen dan kita membuangnya juga, maka kita ya nggak ada bedanya dengan mereka yang sama-sama mubazir kan gitu ceritanya. Sama-sama mubazir seperti itu ya. Inna mubazirina kana ikhwana syayatin. Mubazir itu kawannya setan. Nah, kenapa disebut sebagai kawannya setan? Karena saat kita membuang makanan, maka makanan itu akan dikonsumsi oleh setan. Jadi kita seolah-olah menjadi kawan mereka yang memberikan makanan untuk mereka, untuk para setan-setan ini seperti itu. Nah, walaupun begitu, tentu kita sepakat ya. Kita sepakat. Kita tidak setuju dengan segala bentuk kebatilan, segala kemungkaran dan kemusyrikan seperti itu. Hanya saja mungkin kita berbeda metode dalam berdakwah dan nahi mungkarnya seperti itu. Saya sendiri tidak mengklaim jika saya lebih paham soal berdakwah dan nahi mungkar, dan saya tidak mengklaim sedang berdakwah ya. Bisa jadi abang yang ada di video itu lebih paham soal berdakwah karena sudah turun langsung ke lapangan, sedangkan saya sehari-hari hanya membuat